Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul dari kelas PBSI Asuri semester 2. Pada kesempatan saat ini, saya akan mengkritiki sebuah video debat ini untuk memenuhi tugas UAS menyimak komprehensif dan kritis yang diampu oleh Bapak Riyadi MPD. Silakan menyaksikan. Sekarang kita ke Ketua Umum Koordinator Nasional Ganjaris, Eko Kutadi. Apa Bang yang harus saya tanggapi Bang? Saya bingung. Soal siapa? Ganjar titik ya. Iya. Soal siapa tadi pertanyaan dari diskusi kita, Pak Jokowi, Bu Mega yang akan menentukan presiden, ataunya itu ya rakyat Bang. Yang akan menentukan siapa presiden, ataunya itu ya rakyat. Masyarakat yang akan menentukan suaranya buat presiden berikutnya. Dan itu terakhir. Ya. Terakhir nanti masyarakat. Artinya kan kita bicara tiket kan sekarang kan. Kita bicara siapa yang akan memberikan tiket. Dan ya siapa kan? yang dapat Ya. tiket dan boarding pass. Boarding pass. Nah kalau bicara tiket nanti Bang Trimet. Karena beliau di partai, dia yang paling punya wewenang. Sementara saya sama teman-teman bikin relawan Ganjaris karena kita pingin ikut terlibat. Rakyat di bawah ikut terlibat, setidaknya menyuarakan aspirasi kita. Dan ini bisa menjadi sangu buat partai-partai politik yang akan mengambil keputusan kira-kira kader-kader terbaik atau putra-putri terbaik Indonesia siapa yang mau mereka berikan. Kita ikut terlibat, ikut berpartisipasi secara aktif. Nah itulah yang kita lakukan selama ini Bang. Saya pikir itu aja Bang. Gak apa poinnya sampai dibentuk sukarelawan Ganjaris tadi itu. Dan bahkan ketua koordinatornya. Apa yang dijual dari Ganjar sampai begitu? Poinnya simpel sebetulnya. Ketika sekarang kita lihat kepemimpinan Pak Jokowi, kita melihat kita punya pengalaman banyak pengalaman ganti presiden selalu memulai dari nol kayak pom bensin itu Bang. Mulai dari nol ya, dari orde baru ke dari orde lama ke orde baru, seolah-olah pemimpin mulai lagi dari nol. Orde baru ke orde reformasi seolah-olah mulai lagi dari nol. Kita kepingin bahwa bangsa ini sustainable, berjalan terus. Sehingga kemudian teman-teman saya dan beberapa teman-teman melihat kira-kira bagaimana siapa yang pantas melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi atau apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang. Menurut perspektif subjektif kita, gitu. Sekali lagi perspektif subjektif kita melihat kualifikasi itu ada pada Ganjar Pranowo. Dan oleh karena itu karena kita punya penilaian gitu, terus kan kita nggak bisa diam saja menunggu Bang Trimet dan teman-teman elit partai memutuskan nanti di ujung. Kita juga ujung-ujungnya akan memilih. Oleh karena itu kita membentuk relawan untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan apa yang menurut kami sebagai penilaian subjektif kami pas untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Itu yang selama ini kita lakukan, Bang. Apakah hanya Ganjar yang bisa melanjutkan apa yang dilakukan Pak Jokowi? Artinya calon-calon lain tersisih dalam hal itu. Dalam hitungan kami, dalam penilaian subjektif kami, iya.
ada beberapa calon, tapi kan kami harus memutuskan siapa yang paling pas untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pilihan-pilihan kami itu memang terbatas pada informasi yang kami dapatkan. Misalnya informasi tentang kinerja, informasi tentang apa, itu kita kumpulkan. Dan kemudian kita putuskan, ini yang menurut kami pas. Soal kemudian ada teman-teman lain juga membentuk relawan lain, misalnya relawan Pak Erik, relawan Pak Anies, relawan Pak Prabowo, monggo. Itu artinya bahwa kita masyarakat biasa yang dulunya dalam proses politik selalu dimobilisir, kita punya peran aktif berpartisipasi secara aktif. Kita ingin menegakkan bahwa politik itu harus didasari pada alasan-alasan rasional. Dan kita pada kesimpulan bahwa oke, kita bergerak sebelum nanti partai memberikan tiket. Kan nggak ada salahnya kita bergerak, minimal jadi sangunya partai gitu loh Bang. Apakah gara-gara ya, sepertinya terlihat oleh orang awam ya. Mungkin nanti Bung Bude Argen juga akan bilang bahwa ini spekulasi lagi. Ya terlihat oleh orang awam bahwa yang dielus-elus oleh Pak Jokowi itu ternyata Ganjar gitu. Ganjaris itu terbentuk 1 tahun lalu Bang. 1 Juni 2021 jauh sebelum statement Pak Jokowi kemarin. Jadi kita terbentuk udah 1 tahun, baru aja kemarin kita bikin acara halal bihalal dan ulang tahun pertama Ganjaris. Jadi kita sudah 1 tahun lalu jauh sebelum orang-orang ngomong soal Pilpres. Kita jalan aja pelan-pelan antar masyarakat dan kita terdiri dari berbagai segmen masyarakat. Tapi pernah nggak dikonsultasikan dengan Pak Jokowi? Bahwa ya kan kebanyakan dari Ganjaris ini Projo juga kan, kan hubungan dengan Pak Jokowi saya yakin lah sebagai inner circle dekat lah. Pernah nggak dikomunikasikan? Enggak Bang. Kita nggak pernah ngomong soal Ganjaris sama Pak Jokowi, bahkan sama Pak Ganjar sendiri kita nggak pernah ngomong, nggak pernah ketemu. Saya pikir pernah diomongin terus kata Pak Jokowi, iya terusin. Nggak pernah Bang. Gini Bang Arni, saya bantuin kan tadi premisnya ini bukan spekulasi kalau gini nih. Yang bisa melanjutkan pekerjaan baik Pak Jokowi kan Ganjar. Sebetulnya pemerintah daerah itu hanya 2 orang yang terbukti bisa melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi dengan bagus, Bang Arni. Yang pertama FX Rudi di Solo gitu. Itu terbukti tuh. Selesai Pak Jokowi, FX Rudi lanjutkan. Ganjar nggak pernah melanjutkan pekerjaan baik Pak Jokowi. Yang kedua Anies Baswedan. Kalau itu sih yang ngomong teman-teman PSI itu. Jadi Anies bikin stadion, oh itu melanjutkan kerja baik Pak Jokowi itu. Beresin trotoar, itu Pak Jokowi yang punya rencana. Itu bukan kata saya. Jadi 2 kepala daerah itu sebetulnya yang terbukti bisa melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Kalau Ganjar belum pernah. Jadi mungkin ada alasan lain kali. Menggantikan iya. Oh gitu. Menggantikan itu beda. Melanjutkan dengan menggantikan agak beda. Oh gitu ya. Mungkin saya coba boleh Bang, sedikit ya Bang. Saya pengen bawa kita ini lebih dalam dikit lah. Maksudnya lebih serius kita memikirkan 2024. Saya percaya bahwa saat ini yang menjadi kerisauan dari semua kita yang betul-betul berpikir tentang masa depan Indonesia, itulah bagaimana kelanjutan pembangunan setelah Pak Jokowi kan Bang. Karena fondasinya udah dibangun dengan begitu bagus dan begitu kuat. Ada IKN, di mana nanti pemindahan ibu kota itu pasti akan membawa dampak yang sangat luas dan signifikan di berbagai gatra kehidupan kita. Nah terus kemudian juga sukses Papua ya, pembangunan daerah-daerah pinggiran. Terus kemudian juga fondasi ekonomi kita juga mulai menguat dan ini bisa diprediksi ke depan Indonesia bisa jadi negara besar, bangsa itu besar. Itu spekulasi tuh Bang. Ntar dulu. Spekulasi. Bukan, ini proyeksi berdasarkan realitas. Ini proyeksi beda sama spekulasi brother. Kalau proyeksi berdasarkan apa yang ada. Kalau spekulasi berdasarkan tafsir atas apa yang ada. Tafsir itu subjektif sifatnya. Kalau proyeksi dia bersifat objektif. Nah ini saya lanjutkan. Kerisauannya kan di sini, mampu kita. Itu di satu sektor. Sektor kedua adalah fondasi kita bernegara. Soal ideologi negara Pancasila. Kita punya ancaman yang serius terhadap
Pancasila sebagai dasar negara. Munculnya ideologi-ideologi transnasional, kebangkitan radikalisme dan terorisme. Ini concern yang serius soal masa depan Indonesia. Nah, maka siapa yang cocok menjadi presiden di 2024? Saya percaya partai-partai nasionalis ini, terutama PD Perjuangan yang selalu saya banggakan, pasti memilih yang terbaik untuk agenda-agenda ini. Melanjutkan pembangunan, menjaga Pancasila, NKRI dan sebagainya. Nah, siapa dia yang akan tepat? Apakah Ganjar, Ibu Puan, apakah itu nanti Pak Prabowo, apakah itu nanti Pak Erick Thohir? Saya kira semua pasti berdasarkan pertimbangan yang matang, yang komprehensif. Karena Ibu Mega sudah punya pengalaman urusan itu. Bang yang tahu bagaimana kami berjasa di dalam merancang dan kemudian memenangkan Presiden Jokowi 2014, Bang ya. Dan di situ kita apresiasi bagaimana keputusan Ibu Mega di garis akhir ketika orang berspekulasi PDIP tidak akan mendukung Jokowi Widodo. Tapi saya yakin betul waktu itu bahwa tidak mungkin. Ibu Mega memilih jalan kenegaraan karena beliau seorang negarawan. Dan akhirnya betul di ujung dia milih Jokowi. Nah, saya juga percaya untuk 2024 beliau akan mengambil jalan siapa yang terbaik untuk Indonesia, bukan untuk partai. Nah, sekarang siapa orangnya? Harus fotokopi Joko Widodo. Harus seseorang yang mengkopi seluruh sifat, komitmen, integritas seorang Presiden Jokowi. Dia bisa Ganjar, dia bisa Mbak Puan, dia bisa Pak Prabowo, bisa Pak Erik, bisa yang lain. Tetapi kalau ternyata rakyat nanti menilai belum ada yang bisa mengkopi Jokowi secara sempurna, ya mungkin hanya Pak Jokowi sendiri yang bisa untuk melanjutkan kepemimpinan itu. Mungkin saja. Artinya 3 kali. Kalau yang terakhir itu spekulasi. Statement saya terakhir spekulasi. Tapi kalau yang awal itu proyeksi, Bang. Dan itu harus concern kita ke situ. Ya, saya kira begitu dulu lah, Bang. Terima kasih. Mungkin untuk Teddy lagi. Kalaulah Ganjar yang akan maju, menurut Anda partai apa yang bisa mengusung dia? Ya, kalau saya lihat Pak Ganjar sebagai kader PDIP, Bang. Dan saya amat yakin kalau memang penilaiannya cukup, orangnya cukup dan memang kapasitasnya cukup, saya amat yakin partai pasti rasional, Bang. Rasional dalam memilih calon yang tepat, calon yang pas untuk Pilpres. Sampai saat ini kalau kita perhatikan dari berbagai survei, kader PDIP yang surveinya cukup signifikan kan Pak Ganjar. Cukup signifikan. Sampai saat ini minimal selalu masuk dalam survei 3 besar. Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Dan menurut saya PDIP pasti sebagai partai rasional. Untuk menentukan keputusan-keputusan politik berdasarkan data politik yang ilmiah. Ini survei-survei loh, membuktikan seperti itu. Saya kira itu, Bang. Baik, saya mau tanya ke PDIP, Trimedia yang punya tiket. Apa Bonipas layak dikasihkan ke Ganjar? Kenapa, Bang Adi? Kan bilang tadi kalau rasional PDIP, Ganjar layak dapat tiket. Apakah layak? Enggak, ukuran rasional PDIP bukan soal harus memilih Ganjar. Tadi sudah tepat disampaikan oleh Pak Boni. Untung Pak Boni bukan cuma hanya menyebut Ganjar, tapi ada Mbak Puan, ada Prabowo, ada Erick Thohir. Itu yang benar. Dan itu kita serahkanlah kepada proses. Kalau disampaikan oleh Pak Edi Kuntadi ini integritas, saya cuma satu pertanyaan saya. Tadi juga di Kompas TV belum tuntas. Kami diskusi. Pertanyaan saya sederhana, apa prestasi Ganjar? Tolong sebutkan sama saya prestasi Ganjar sehingga layak kita dukung jadi presiden selain jago main di medsos. Nah, yang kedua, katanya kopi Pak Jokowi itu Ganjar. Itu kan asumsi kawan-kawan di Ganjaris. Asumsi yang lain kan belum tentu. Saya aja yang kader PDI Perjuangan menyampaikan belum tentu. Ya seperti Pak Edi Kuntadi ini, berapa lama kenal Eko Kuntadi ini, Edi Kuntadi anggota DPR ya. Berapa lama sudah kenal berapa lama udah kenal Pak Ganjar itu? Saya kenal dia 2004. Kita sama-sama dari DPR.
Ya, saya terlibat pada saat dia mau jadi gubernur periode pertama. Saya tiap hari Jumat diperintahkan Pak Taufik Kemas dan Mbak Puan ke Semarang. Tugas saya apa? Sebagai anggota Komisi 3, saya menjaga netralitas Polri. Karena lawannya Polri. Dan pada saat itu Ganjar juga surveinya 2%, 4% kok. Kita berani mencalonkan. Dan Ganjar juga uangnya nggak ada. Uangnya dari Mbak Puan, dari Pak Taufik Kemas. Itu fakta. Bahwa kemudian setelah itu apa yang dia lakukan kepada partai silakan cari. Kenapa saya sampaikan ke Melinti, di PDI Perjuangan ini Pak Karni ada tradisi kalau kita mau jabatan sesuatu, kita melakukan pendekatan kepada struktur partai dulu. Bukan keluar. Misalnya Pak Ganjar dari ujung periode pertama itu kami sudah mencium itu. Tapi seyogianya dia melakukan pendekatan kepada DPC, tingkat kabupaten kota, DPD, terus kepala daerah. Jateng itu kan 72% kepala daerahnya dari PDI Perjuangan. Ya, itu dilakukan baru ke Jakarta. Bukan misalnya melalui elit-elit partai, kemudian keluar. Kemudian dibentuklah opini, termasuk survei, tokoh-tokoh, seakan-akan Ganjar lah yang paling cocok pengganti Pak Jokowi. Menurut saya belum tentu, belum teruji. Nah, saya baru dari Vietnam, Bang Karni. Saya mendampingin atlet gulat Indonesia. Mereka bertanding SEA Games karena saya ketua umum PGSI. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan KONI di Jateng, Pak Boni? Nggak ada kepeduliannya sama olahraga. Ganjar. Bahkan mereka sampaikan, Bang, asal abang tahu, waktu Ganjar, nggak ngomongnya nggak Pak Gub lagi. Waktu Ganjar ke Papua, lihat PON, diteriakin orang presiden-presiden, itu by design, Bang. Dia nggak ke tempat atlet Jateng. Kan harusnya ke rakyatnya loh, Jateng. Itu saya baru dapat 2 minggu yang lalu loh. Waktu ketemu sama KONI Jateng. Nah, belum lagi kalau kita lihat, nah saya nggak tahu Pak Eko ini tahu apa tidak gitu loh. Misalnya Ibu sudah 2 tahun yang lalu mengingatkan, kami ikut live itu. Ingat Rob, Pak Gub dibilang, itu bisa bahaya kalau kamu nggak hati-hati. Nggak diperhatikan kejadian. Semasuk tadi saya sampaikan, loh kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Sekedar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua, gubernur. Tapi mereka kecewa, udah jadi dilepehin. Kemudian dia lihat ada rakyat yang teraniaya. Nah, soal-soal seperti ini kan masyarakat nggak tahu. Taunya framing yang dibuat seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang ini sudah 4 tersangka kasus Bank Jateng. Ya. Di mana tanggung jawab gubernur? 4 tersangka kasus Bank Jateng. Yang dugaan kerugian negaranya 235 miliar. Ya. Nanti kalau rapat dengan Jaksa Agung saya juga akan tanyakan itu. Tersangka itu bagaimana ininya. Dan itu yang periksa Kejagung. Bukan Kejati Jateng. Ya, langsung diambil alih oleh Kejagung. Nah itu yang kita harus lihat. Nah, soal-soal seperti itulah yang harus kita sampaikan. Saya berharap kita ini jangan salah mencari pemimpin. Ya. Kita jangan salah mencari pemimpin. Kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Ini kan era digital. Jadi rekam jejaknya bisa kita ketahui. Justru karena era digital. Sebentar. Kan itu, nah nanti silakan dijawab satu persatu. Dari mulai apa prestasi Ganjar. Kemudian pertanyaan saya, relawan ini duitnya dari mana? Ya? Kenapa? Duitnya dari mana relawan-relawan ini? Kan itu juga pertanyaan dasar Pak. Apa iya relawan kerja sendiri? Tadi sudah dijawab oleh Pak Eko di Kompas TV, jual kaos. Enggak cukup Bapak. Siapa bilang enggak cukup?
Nah, udahlah, saya Enggak. ini Anda selalu gini, ini bukan gini. saya ini Politisi Sebentar, selalu berasumsi sebentar, bahwa Pak. semua gerakan politik itu politisi dimobilisir. ini yang konkret sudah bertarung. Ini Pak Iya. Arya udah bertarung. Jadi caleg. Mohon maaf Pak. Sejak pemilu suara terbanyak ya diputuskan Pak Mahfud 3 bulan menjelang pileg, kami harus membuat relawan. Tim sukses tidak bisa hanya struktur partai. Silakan tanya Pak Arya ini yang pernah menjadi Anda caleg. pikir bahwa kami tidak punya hak untuk menentukan masa depan bangsa ini Bukan, yang bukan, juga bukan. masa depan Enggak. kami sendiri? Jangan dipelintir-pelintir Enggak gitu pertanyaannya, dong. jangan dipelintir. Pertanyaan saya sederhana. Itu ganjaris-ganjaris itu relawannya duitnya dari sopo. Kalau kami membiayai sendiri, kami membiayai sendiri, kontrak bareng-bareng, kita bikin kegiatan bareng-bareng. Itu Pak Eko sama Tuhan lah yang tahu. Iya. Ya. Makanya Mudah-mudahan Tuhan mendengar omongan Pak Eko ini. Bang Trimet, tidak semua orang dalam proses mencintai bangsa ini harus dibayar. Itu Kita ini kan intinya. sudah sama-sama tua ya. Saya cuma satu aja bilang. Iya. Puji Tuhan, alhamdulillah kalau itu benar. Iya. Ya, kalau itu tidak benar, Pak Eko bertanggung jawab sama Tuhan. Benar. Bahwa tidak ada hamba Allah yang mensupport. Yang support ya banyak. Yang support Apa banyak kepentingannya teman-teman kita. mensupport? Kan itu. Kenapa? Apa kepentingannya mensupport? Teman-teman kita mensupport banyak. Kita ada relawan, kita ada profesional, ada pengusaha, ada apa. Kita bareng-bareng. Dulu Bang Trimet, ketika zaman Pak Jokowi, relawan itu banyak. Nah, mereka di sini, kerja sendiri, politisi pakai PDIP ongkos sendiri. menyatakan Kalau bahwa tanpa dia itu, sebagai dan aktor ini di- sekarang fenomenanya sudah terbuka. Mohon maaf lah Pak Ada Eko. yang ya, memang 2014, terbentuk. 2019 saya ini Kenapa aktornya. harus menggunakan uang Jadi jangan dongeng ini sama saya. Termasuk soal relawan ini. Bahwa yang membuat politik di Indonesia ini menjadi kapitalis karena menggunakan uang? Tidak perlu sebenarnya politisi PDIP ini menanyakan dananya dari mana, Mungkin Bapak Eko atau Bang Eko memiliki dananya sendiri dan memberikan uangnya sendiri masing-masing untuk mendirikan Ganjaris ini. Jadi menurut saya tidak perlu politisi PDIP ini menanyakan soal dana, dan juga dia di sini menyatakan bahwa dirinya seorang aktor. Aktor apa? Mungkin aktor dari dibalik kemenangan Jokowi di Pilpres 2019, atau aktor yang membagikan uang dan nasi bungkus kepada masyarakat untuk memilih Jokowi. Nah, ini yang bisa jadi pertanyaan karena narasi sebagai aktor itu sangat liar. Kita lanjut. Sejauh Anda, mana kontribusi relawan? Trimet. Walau alam. Bang Trimet, bahwa memang Ini relawan bendahara ini. memang di lingkaran Sumut Anda adalah Sumut itu relawan Jokowi itu siapa namanya ketua Kadin mengeluh nggak ada duitnya, sama, nggak bisa kita bikin juga gerakan ngeluh. apa-apa. Kita juga ngeluh gak ada Sumut. duitnya Bang, kita gak ada gerakan apa-apa. Itu loh. Kita ini gak ada gerakan Tapi apa-apa bagi kecuali saya, jual kaos. Bagi saya kalau jual kaos relawan mana kena Bapak? Ya memang. Yang Jadi kita kalau lakukan relawan itu. jual kaos mana kena? Ya biarlah penonton ALC ini yang menilai. Enggak, gini Bagi Bang Trimet. saya Pak Eko jujur pada dirinya, Bang Trimet, jujur pada saya Tuhan. ingin ngasihkan gini ya. Fenomenanya sekarang ya, bahwa untuk berpromosi nggak kayak zaman dulu lagi. Media sosial sudah terbuka sangat luas sekali. Relawan nggak perlu turun ke lapangan untuk bla bla bla. Mereka tinggal teriak-teriak di media sosial. Itu cara berpromosi politik saat ini. Semoga Gitu loh. benar, tapi kalau nggak benar bertanggung jawablah sama Tuhan. Iya. Kalau saya itu doang, Iya, saya dari awal dukung Pak bertanggung jawablah Jokowi. sama Tuhan. Karena kita juga tahu siapa bohir-bohirnya, kita juga patut diduga. Ya, siapa? Kalau bahasa hukum, Ya, Anda menilai orang lain dengan kebiasaan-kebiasaan Anda, itu problemnya. tidak nggak ada kebiasaan Gitu. kita. Kalau kita caleg, duit kita sendiri Bapak.
Ya kalau caleg Gitu. ini problemnya adalah kita ingin melihat Indonesia masa depan. Ya Apa udah. salahnya kalau masyarakat Biar penonton mengorganisir ARC ini diri? menilai omongan Pak Eko ini bisa Sorry. diterima akal sehat apa enggak. Gini, saya ingin, Ya, biar silakan aja. saya ingin menjelaskan Dan bagi ya. saya sendiri bertanggung jawablah pada Tuhan. Bang Trimet, saya ingin menjelaskan apa sih yang dilakukan Ganjaris. Yang dilakukan Ganjaris Ya kan, itu soal dana nggak bisa dijawab kan. gini. Masuk Makanya itu. saya sampaikan dulu. Yang dilakukan Ganjaris itu bikin grup-grup WA. Perlu biaya grup WA, nggak perlu Bang Trimet. Bikin grup-grup WA, menjaring teman-teman, mendiskusikan tentang itu. Kemudian yang kedua adalah mendistribusi informasi lewat media sosial masing-masing. Itu perlu biaya, tidak perlu biaya Bang Pak Trimet. Eko hampir banyak orang menyampaikan setiap Ganjaris itu bikin kegiatan di blast. Kok Ya. di blast mana? Di Nggak blast ada. ke nomor-nomor orang. Iya saya, kan? saya aja sering Nggak ada. dapat tuh. Enggak. Membagikan sembako, membagikan ini. Sering dapat enggak saya ada. di blast. Ganjaris nggak pernah bikin kegiatan yang Loh, ke blast. bagaimana sih? Nggak ada. Buktikan kalau ini buktikan sama saya. Nggak pernah bahwa Nanti saya cari pelan-pelan. iya, Soalnya nggak ada nggak namanya tercantum Ganjaris kan. tidak pernah membuat Kalau Pak kegiatan Arya yang ngeblas. Yang telepon saya ada namanya, gampang saya buka Arya gitu kan. Ini nggak ada namanya. Di blast kita. Dan ngasih takjil lampu merah dari mana duitnya? Ya, kita Jual nggak pernah. kaos apa? Bang Trimet, kita nggak pernah kasih takjil, nggak ada. Kegiatan kita yaitu bangun grup-grup WA dan nggak perlu biaya untuk Udah. itu. Nggak perlu. Sekarang ini, ya. Enggak, saya ingin mengatakan begini bahwa sudah ada perubahan cara masyarakat berpartisipasi dalam politik. Sekarang ini sudah ada perubahan yang luar biasa. Semangat kerelawanan kan dibangun dari 2014 sampai sekarang dan itu terus. Pak Eko, kalau kami orang politik, mohon maaf jangan digurui. Saya nggak menggurui, saya cuma Ya. menjelaskan realitanya tuh kayak gini. Kenapa? Katanya masyarakat ini sadar. Kenapa saya masih takut jadi caleg? Biayanya besar. Iya itu Bang Trimet. Sama Monggo. juga calon presiden. Periode pertama, periode kedua Jokowi saya ini terlibat. Kita ini Saya belum kenal Pak Eko di situ. Ya, Di mana kita ini- sampai kalau beliau saya udah kenal. kita ini terbentuk. Terlibat di. Makanya saya bilang ya, sekarang ini Iya. grup WA itu bikinnya gratis Bang Trimet. Sampai ribut dia dikejar-kejar nih. Grup-grup WA Ini. bikinnya gratis, komunikasi Iya kan? di media Kita sosial kenal. gratis. Itu yang kita lakukan, Oh, ini mengkomunikasikan kenal kita. lewat media sosial. Makanya akhirnya ada asumsi ini cuma capres medsos. Iya, karena kita cuma bisa bergerak di media sosial. Itu yang kita lakukan dan ada biayanya. Ada tapi nggak banyak-banyak banget. Biayanya beli kaos. Itu aja. Gitu loh. Supaya ini kan penonton ARC cerdas. Iya. Dia menilai. Dan kalau benar bertanggung jawablah sama Tuhan. Saya kan cuma bilang itu. Ini kan bukan ruang pengadilan. Saya mengejar saksi seperti lawyer kan. Cross examination enggak. Cuman tolong rakyat ini jangan dibodohi. Gimana caranya? Iya, tolong rakyat ini jangan dibodohi. Seakan-akan saya lawan Sorry. ini tidak perlu duit. Jadi gini, rakyat itu Nah, kedua, jangan dibodohi, artinya rakyat nggak saya boleh dalam berbuat konteks apa-apa. Saya menyampaikan apa sih prestasi Ganjar. Saya sampaikan itu. Saya secara pribadi tidak ada hubungan hubungan pribadi saya bagus dengan Ganjar. 17 April yang lalu dia masih WA saya bilang ngucapin pasca. Saya kasih foto Mbak Puan jempol begini, dia kasih juga foto Mbak Puan jempol begini. Iya. Saya kan menunjukkan siapa dirimu, siapa diriku. Ini ada nanti saya tunjukin sama Bang Karni ini. WA-nya Pak Ganjar. Saya WA. Langsung terima kasih Pak Gub. Foto Mbak Puan. Dia jawab lagi foto Mbak Puan. Gitu loh. Jadi saya nggak ada pribadi dan saya juga. Pak Ganjar pendukung Mbak Puan. Berarti ya. Iya. Nanti saya Jadi kepada gini. Pak Boni juga saya tunjukin WA itu. Nah bagi saya. Punya stikernya Pak, stiker Mbak Puan. Enggak. Punya. Komunikasi sama Ganjar. Nah itu yang saya inikan. Saya ingin menyampaikan supaya negara ini juga tahu track record calon pemimpinnya itu. Ya. Kalau misalnya track recordnya bagus, oke kita dukung. Kemudian
baru kita sampaikan kalau itu yang dilihat ibu nanti. Jangan salah loh, ibu tidak akan lihat semata-mata survei, ya. Tapi bagaimana seperti kata Pak Boni tadi, bisa membangun bangsa ini, bisa menjaga NKRI ini. Kalau ibu sudah lihat membangun Jateng aja nggak bagus, piye membangun Indonesia? Kan seperti itu ininya. Tapi faktanya Bang, ketika survei, misalnya survei Carta Politika. Bukan kita itu fakta kita nggak usah bahwa- bicara survei lah. Bukan, Saya bukan, cuma tanya kepada Pak Eko. Makanya, dari mulai di Kompas TV kalau saya boleh tanya saya sampai jawab- di ARC, coba berikan kepada saya 2 atau 3 contoh Kalau apa boleh saya prestasi jawab- Ganjar. Oke, kalau boleh That's saya it. jawab. Oke. Iya. Gini Bang, yang merasakan pembangunan di Jateng itu masyarakat Jateng Bang. Setuju? Oke. Sekarang surveinya 70% lebih masyarakat Jateng itu mendukung Ganjar sebagai capres. Surveinya Bang. Itu artinya fakta bahwa apa yang dilakukan Ganjar di Jateng dirasakan masyarakat Jateng. Makanya kalau surveinya misalnya masyarakat Jateng sebagian besar nggak support, itu artinya dia nggak punya peran Enggak, kalau itu bisa. satu, Ya, itu coba, fenomena. Yang kedua Bang, soal kemiskinan tadi. Soal kemiskinan, angka kemiskinan itu menurun Bang. Tahun 2021 itu menurun signifikan. Saya ada datanya, data dari BPS. Gitu loh. Nah, kalau kita bicara misalnya sekarang Jateng provinsi miskin, iya. Gitu loh. Provinsi, tetapi mengukur keberhasilan seorang kepala daerah bukan dari existing, dari seberapa besar penurunan angka kemiskinan, dari seberapa besar penurunan angka pengangguran terbuka, dari seberapa tinggi tingkat IPM, indeks pembangunan manusia, itu yang harus kita lihat. Kalau potretnya bahwa itu adalah provinsi dengan pendapatan terendah, sampai kapanpun seluruh provinsi ini yang paling berhasil adalah provinsi Jakarta, karena paling kaya, paling banyak. Tapi ngelihatnya seberapa besar dong peningkatannya, penurunan kemiskinan, itu baru kita fair. Duit paling banyak hilang juga di Jakarta. Gitu. Oke Bang. Nanti kita buka ini data kemiskinan ya. Tapi bagi saya sederhana ya. Kalaupun apa yang disampaikan Pak Eko itu, kalau dalam istilah hukum quote non, kalaupun benar ya, menurut saya karena masyarakat itu belum tahu track record Pak Ganjar ini. Tapi data BPS tahun 2021 benar loh Bang. Ini saya baru terima 4,1 juta penduduk miskin itu berkurang jadi 3,93 tahun lalu juta kabupaten miskin ekstrim ada 5, sekarang 19 termasuk Jateng, data BPS. Nanti kita sama-sama lah, nanti buat part 2 nih Pak Karni ya, supaya viewernya makin banyak ya. Tapi bagi-bagi Bang. Ya oke. Nah iya dong. Gampang. Iya, kita kan belajar juga nih Bang. Buka buku, riset, ya enggak? Bagi-bagi, nanti kita beradu data itu. Kenapa saya sampaikan begitu Pak Eko? Supaya rakyat ini dikasih tahu nih pemimpinnya track recordnya seperti ini. Dia berhasil ini si B begini, si C begini. Jadi bukan hanya dianggap cocok menggantikan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah berhasil. Gitu loh. Kemudian kita juga menginginkan yang memimpin ini juga memang benar-benar mau mengurusi negara ini bukan oleh kepentingan kelompok pemilik modal yang ingin melanggengkan oligarkinya. Itu yang harus kita jaga. Ya. Dan kami akan terdepan menjaga itu. Tapi sekali lagi kami taat dan patuh apapun jadi keputusan Bu Mega, calon presiden dari PDI Perjuangan. Terima kasih Bang Karni. Baik. Pemirsa, adalah benar integritas saya tidak cukup untuk mengantarkan seseorang jadi pemimpin besar. Tapi tanpa integritas, seorang tidak berhak dan tidak akan menjadi pemimpin. Zig Ziglar, penulis Amerika. Kita rehat saja.
Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Pemimpin yang besar itu membawa rakyatnya ke tempat yang diinginkan. Tapi pemimpin yang lebih besar membawa rakyatnya ke tempat yang mereka belum tentu inginkan, tapi itu berguna bagi rakyatnya. First Lady Amerika Rosalind Carter, istri mantan Presiden Amerika Jimmy Carter. Sekarang giliran Rocky Gerung. Oke, terima kasih. Sebetulnya saya nggak berminat politik sebulan ini. Karena saya lebih suka nonton perdebatan di ruang pengadilan antara Johnny Depp dan Amber Heard. Itu lebih berminat. Jadi Anda bayangkan, Anda ikuti logika dari para pengacara yang duel argumen di situ tuh. Apa Pak Jokowi nonton? Pasti enggak tuh. Apa Ibu Mega nonton? Pasti enggak. Apa Erick Thohir nonton? Pasti enggak. Karena masih banyak urusan negara yang lebih penting. Iya, apa Ganjar nonton? Pasti enggak. Padahal itu adalah pelajaran tentang argumen itu. Berbulan-bulan tuh. Dan akhirnya kita dari awal kita punya intuisi bahwa Johnny Depp akan menang. Ternyata dia enggak menang sempurna. Karena Amber juga dapat hak 2M, Johnny dapat 70 itu. Kenapa begitu? Karena pengacara Johnny Depp pernah mengucapkan sesuatu yang di dalamnya ada ketidakjujuran itu. Karena itu dia dihukum supaya Amber dapat. Begitu etikanya. Jadi kita percaya kalau pengadilan itu betul-betul dihuni oleh orang yang berpikir itu. Demikian juga politik itu. Nah kalau sekarang kita balik ke Indonesia setelah saya sebulan itu masuk dalam ruang pikiran orang Amerika, kita balik ke sini. Kita bertemu dengan politik yang mondar-mandir dari ATM ke toilet ATM. Bandingkan kualitas itu. Jadi itu intinya. Kan itu faktanya kan. Ngapain kita dengerin orang ngoceh di toilet, terus tiba-tiba ada di ATM lagi, ngoceh lagi itu. Jadi saya mau bandingkan. Berarti itu abang politik-politik. Enggak. Iya oke, karena itu oke. Nah supaya itu kita hilangkan percakapan itu, kita undang percakapan yang bermutu dalam politik. Itu yang ingin saya ucapkan setiap hari. Pertanyaannya adalah, siapa yang berhak atas dasar kalkulasi apapun untuk meniti karpet merah di istana nanti itu? Atau siapa yang akan menggulung karpet Jokowi lalu memberikan karpet pada seseorang tuh? Pertanyaannya begitu. Apakah Pak Jokowi akan gelar karpet buat Ganjar? Atau Pak Jokowi akan gelar karpet buat Erick Thohir? Ibu Mega akan gelar karpet buat Prabowo atau buat Anies? Jadi persoalan karpet siapa yang akan digelar di situ. Supaya ada karpet baru, karpet lama mesti digulung. Dan itu saya nggak bayangkan karpet itu digulung di 2024. Sebelumnya pasti sudah tergulung. Dengan alasan apapun. Kalau kita bikin political analysis, political economy analysis, sociological point of view, terlihat semua variabel ada di istana hari ini. Jadi lepas dari survei kedai kopi atau ocehan saya di mana-mana, nggak ada urusan. Itu cuman komentar terhadap keadaan di istana tuh. Yang memang udah berantakan. Apakah saya senang istana berantakan? Elitnya bunuh-bunuhan? Senang. Pasti itu. Kan benar. Memang. Kenapa? Itu tujuannya. Yes. Bangsa ini hanya selamat, hanya akan tumbuh kalau elitnya gugur dulu tuh. Kita menyelamatkan bangsa dengan cara apa? Bunuh elitnya. Aneh juga. Aneh, saya terangin kenapa dia aneh begitu. Dia jadi aneh karena setiap orang nggak bisa berkompetisi bebas karena elit ini pasang barrier to entry. Lah siapa bang Yang namanya threshold 20%. Siapa yang pasang? Coba saya ulangi kalimat saya, coba diputar lagi. Ya, siapa yang pasang? Elit yang mana? Tahun berapa? Terus lagi, 2 kalimat lagi Anda terjebak nanti. Enggak, tahun berapa? Iya,
Terus lagi, kalimat terakhir Itu coba. aja, tahun berapa? Anda nggak tahu undang-undang yang masang threshold itu? Nggak perlu saya jawab, baca aja undang-undangnya, undang-undang tahun berapa. Elit Nomor mana? 17. Bukan elit yang sekarang, elit yang Undang-Undang sekarang. nomor 17 tahun 2017. Coba udah, dia jawabin, udah, dicatat tuh. Catat baik-baik. Undang-undang pemilu. Dan dicatat, disimpan di otak, jangan disimpan di toilet. Nggak mungkin. Bagaimana nggak mungkin? Jadi nggak ada undang-undang itu. Ini si Boni baru bilang. Iya, sebelumnya kapan itu ada? Disertasi saya soal itu. Buset. Yang sekarang bang, ada dua sebelumnya untuk parlemen untuk presiden Iya, Threshold apa kapan? lagi? Nggak, presiden Threshold kapan mulai ide itu? Udah, kalau udah saya terusin ya. Jalan pikiran saya. Oke, udah. Arya, udah. Dapat poinnya, oke. Jadi problemnya adalah soal karpet. Karpet merah. Anda tahu sejarah karpet merah ini, depan saya ada karpet, saya terangkan. Iya, ada merahnya, dia menghubungkan merah ke merah tuh. Yes. Karpet merah selalu dianggap disediakan untuk pemenang. Artis hebat, karpet merah presiden. Padahal sebetulnya kalau kita belajar Greek tragedi Greek, saya kira yang paham sedikit-sedikit Boni. Di dalam mitologi Greek, karpet merah itu adalah jalan menuju kematian itu. Kalau itu saya pahamnya banyak. Banyak, oke. Kalau begitu nggak usah sambung-sambung, pahami di hati aja. Yang bisa ngomong kalau pahamnya sedikit-sedikit. Oke ya. Satu waktu ada perang Troja. Jenderalnya namanya Agamemnon. Saya mulai ingat-ingat karena saya lihat karpet merah. Agamemnon adalah raja Yunani. Istrinya namanya Clytemnestra. Agamemnon memenangkan perang di Troja. Anda bisa baca perang Troja itu. Nanti cariin buku, kasih pada Erick Thohir supaya dia baca itu. Waktu Agamemnon pulang ke Yunani, Trojan Horse, sebagai pemenang, dia disambut oleh istrinya tuh. Istrinya bilang begini, "Hai rajaku, berjalanlah di atas karpet itu supaya kakimu tidak kotor," gitu. Agamemnon mencurigai istilah itu. Karena dia merasa ada sesuatu yang gak beres. Kenapa istri saya begitu sempurna mengucapkan itu? Di ujung karpet, Agamemnon ditusuk oleh selingkuhan istrinya. Karena istrinya tahu Agamemnon berselingkuh juga. Politik, perselingkuhan politik selalu terjadi di atas karpet merah. Di ujungnya itu. Apa yang bisa kita pelajari dari situ? Bahwa nanti kita bergembira seolah-olah akan ada karpet merah buat presiden baru. Padahal sebetulnya karpet itu akan berwarna merah karena berdarah-darah. Tadi kita udah mulai lihat bagaimana. Coba kita bayangkan 2024 nggak bakal terjadi karena akan berdarah-darah dari sekarang. Konflik itu udah sangat besar. Tadi Framing itu, framing. ya, Framing. framing untuk Ya itu. ya untuk apa framingnya tuh? Bukan. Bahwa berdarah-darah. Untuk Iya. spekulasi. Oke, bisa nangkap nggak abstraksi dari Iya. berdarah-darah? Aku juga bisa bikin yang lain. Framing yang itu. Oke. Dan Itu mengarahkan bahwa itu akan ada perpecahan, ada pembunuhan, ada apa, konflik dan sebagainya. Belum tentu juga. memang Belum tentu berdarah juga. Oke. Makanya itu framing. oke, betul. Anda betul tuh. Belum tentu berdarah-darah artinya tidak juga tidak berdarah-darah. Itu logikanya begitu kan? Yes. Sama juga. Iya, karena itu Makanya kita jangan terjebak pada framingnya. ya jangan terjebak pada framing yang satu pihak. Oke. Pihak yang lain boleh. Kan begitu kan framing? Kan framing Anda buat mencegah pihak saya masuk dalam framing. Makanya kita Iya, jangan jawab, jangan ada 20 framing di sana. enggak, saya cuma bikin satu framing karena Ya karpetnya itu cuma karena satu. framing Anda. Kita bikin framing 20 Ya, aja. apa framing Anda? Ya apa aja, bahwa damai-damai, aman-aman. Boleh. Semua Chelsea bisa Saya aja. bicara karpet istana, bukan karpet di toilet. Di toilet Sama nggak perlu aja. karpet. Loh kan memang pernah menginjak karpet istana? Ngapain saya injak karpet Enggak. istana? Kok kalau nggak tahu pasti nggak kenal juga kadang-kadang bentuk Saya- karpetnya. Oke, yang saya Tahu lah warnanya apa? Betul. Warnanya merahnya beda enggak? Ada gambar yang lain nggak di sana? Nah berarti kan belum tentu juga versi Anda karpet merah. Kalau karpet toilet warnanya apa? Emang ada karpet di sana? Di toilet? Di toilet.
ada. Kamu nggak tahu ada karpet di toilet? Karpet mana dulu, toilet mana dulu. Makanya abang jangan ke hotel aja. Kadang-kadang ke toilet yang di mana-mana gitu. Di toilet itu ada karpet yang ada logo BUMN. Itu. Inilah bang. Itu artinya bagus. Di mana-mana ada Tapi BUMN. Keren itu BUMN itu. Coba tuntasin analogi tadi itu yang Ya karena berdarah. itu framing itu saya atasi dulu ya. Ya, bagus itu. Framing abang gitu aja lah. Gitu aja. Klaim dulu gitu. Biar dia terusin dulu. Selesaikan. Oke, saya lanjut perlahan-lahan. Kenapa dia bakal berdarah? Karena kelakuan elit yang tadi bikin barrier 20%. Kalau nggak ada itu, Prabowo nggak semacam kehilangan arah mondar-mandir kemana-mana. Kalau nggak ada itu, nggak ada Ganjar yang dibully itu. Karena ada. Cuma itu aja bang, yang lain sebut dong. Anies kayak yang lain sebut dulu dong, apalagi itu. Tambahin aja sendiri. Abang sendiri lah tambahin lah, biar enak. Oke, saya tambahin ya. Ya, tambahin lah, biar enak. Semua disebut bang. Oke, saya tambahin berapa Anda? Ayah juga bang. Oke, saya tambahin. Handshot bang, tambahin bang. Saya akan tambahin itu. Anies tidak mengucapkan soal 20%. Karena memang dia nggak punya tiket 20%. AHY mengucapkan 20% dalam upaya untuk meminta nolkan itu. Beda. Udah, dapat ucapan saya. Anies bahkan minta resmi dari BUMN nggak dikasih, apalagi nyogok. Anies pernah minta? Anies pernah minta nggak? Hati-hati. Bagaimana menjawab sesuatu yang udah ada di koran? Itu bukan Anies. Anies bukan bos. Siapa yang minta? Anies bukan. Tunggu, saya minta siapa? Yang minta siapa? Siapa? Ya siapa? Siapa? Iya. Dengerin itu aja. Iya, itu bukan Anies. Iya, bukan Anies udah. Ya udah jangan dijawab terus. Gak selesai. Oke. Dalam debat ini Rocky Gerung sering menggunakan istilah dari mitologi Yunani, metode Greek dan banyak istilah karpet merah. Di sinilah kita lihat dari kedunguan Arya, dari kedunguannya. Karena Rocky Gerung menggunakan istilah, bukan logis. Karena dari istilah agar kita mengerti apa yang disampaikan mitologi tersebut. Kalau saya lihat dari Arya ini, dia lebih menggunakan logika, yang mana mungkin di dalam istana terjadi pembunuhan, penusukan, dan berdarah-darah. Yang disebutkan Rocky Gerung kan hanya istilah kerusuhan sebelum terjadinya Pilpres 2024. Arya ini gimana ya? Dalam pikirannya itu belum sampai dalam istilah yang disampaikan oleh Rocky Gerung, maka daripada itu inilah yang sering dikatakan Rocky Gerung sebagai orang-orang dungu itu, ya. Baik, itulah tadi video kritikan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.